Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, siapa di sini yang masih baper ketika mendapatkan penagihan-penagihan dari pinjol seperti Akulaku, Kredivo, dan juga Shopee, baik Shopee PayLater ataupun S-Pinjam. Nah, saya yakin kalian pasti pernah atau mungkin ada beberapa yang belum ya mendapatkan penagihan-penagihan yang mungkin dari oknum BCDC mereka yang mereka tidak sebutkan secara jelas juga. Itu seperti ancaman, hinaan, dan lain sebagainya sehingga kalian merasa sedih, merasa marah, merasa kesal, dan juga merasa terhina atau merasa terpuruk banget. Nah, ayo siapa yang masih baper karena hal tersebut? Karena di video kali ini harapan saya teman-teman udah nggak baper lagi, teman-teman udah bisa melaluinya, teman-teman sudah bisa itu menganggap semua itu angin berlalu. Ya, agar apa? Utang kalian di Akulaku, Kredivo, dan Shopee PayLater dan S-Pinjam bisa dengan lunas, dengan mudah nantinya. Ya, oke. Jadi buat teman-teman sekalian yang saat ini merasa baper, kalian harus ingat satu hal. Tugas mereka itu adalah membuat teman-teman tidak nyaman, membuat teman-teman membayar dengan berbagai macam cara. Dan cara yang mereka pilih adalah membuat kalian merasa tidak tenang. Dan membuat kalian merasa merindukan ketenangan-tenangan dan merindukan kebebasan-kebebasan seperti dulu lagi. Ya, itu adalah tujuan mereka. Di saat orang sudah resah, di saat orang sudah putus asa, mereka mengincar agar kalian mencari dana talangan. Artinya, mereka pengen kalian gali lubang dan tutup lubang. Untuk apa? Untuk membayar hutang dari perusahaan pinjol mereka. Mereka tidak peduli kalau kalian galbe dari tempat lain. Mereka juga tidak peduli kalau teman-teman telat bayar dari pinjol lain. Mereka gak peduli kalau kalian sampai melakukan kegiatan apapun. Yang mereka pedulikan adalah kalian membayar hutangnya. Dan kalau asal kalian tahu, kadang SMS, WA, email, dan tertuju ke kalian untuk penagihan ada kata-kata yang mungkin kurang pantas, itu sebenarnya template dan juga itu banyak juga yang tinggal copy paste mereka. Mereka sudah punya list daftar penagihan-penagihan, tinggal mereka chat-chat, copy paste, dan mereka sudah terbiasa melakukannya. Dan mereka saya rasa juga tidak dibawa hati ya, asal paste, dan mereka tahu pasti yang ngebaca ini akan ke-trigger, akan mulai kerasa kesal, resah, takut, dan lain sebagainya. Nah, kalian jangan sampai kalah dengan mereka. Jangan sampai kalah bahwa oh ini mereka aja ngirim tanpa perasaan, mereka aja ngirim biasa-biasa aja. Masa iya kita baper? Kita bikin seakan-akan itu tertuju dengan untuk kita doang gitu. Ya kan mereka tinggal copy paste, tinggal ganti nama-nama doang. Metode mereka sama, mereka nge-WA orang-orang lain juga, nge-SMS orang-orang lain juga. Jadi kenapa kita harus baper? Ya oke, itu kata-kata penghinaan dan menyakitkan banget. Misal dikirimkan kepada kita. Kesel gimana? Manusiawi bang kesel. Oke, iya kita boleh kesel. Wajib itu mungkin bukan wajib ya, itu maklum, itu kesel. Tapi harus langsung kalian alihkan perhatiannya. Harus kalian langsung kasih sugesti ke kalian sendiri. Ah mereka ini template nih. Ah mereka ini kurang ajar, enak banget. Mereka kerjanya tinggal copy paste gini-gini doang. Nah harus diarahkan ke arah-arah yang mungkin terkesan tidak menakutkan teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jelas. Karena ketika kalian mendapatkan semua itu. Ketika kalian menyadarkan diri kalian terhadap hal itu, maka rasa cemas, rasa resah, dan rasa baper-baper tadi itu hilang. Karena ya rugi waktu di kita untuk kita terlalu menanggapi orang-orang seperti mereka itu. Nah ya, jadi sekali lagi buat sekarang yang lagi gal-gal bayar di Akulaku, Kredivo, Lus Cash ataupun Shopee PayLater, Shopee Pinjam, tidak perlu takut lagi, tidak perlu panik lagi, tidak usah merasa sakit hati, tidak usah merasa terhina yang bagaimana-bagaimana. Memang itu wajar di awalnya, tapi yakinlah ketika kalian menyadari bahwa ini semua bukan apa-apa, ini semua akan baik-baik saja, pasti ini semua akan baik-baik saja. Karena ini adalah sesuatu yang bisa kalian kontrol. Mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola tindakan adalah wewenang kalian dan prioritas utama kalian. Dan itu adalah privilege teman-teman. Sedangkan mau DC ngomong apa, DC kirim apa, DC ngapain ke kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengcounter aja. Kita hanya bisa bertahan dan mungkin sedikit melawan balik dengan statement-statement kita yang mungkin ya nggak bisa mereka bantah. Contoh terkait masalah hukum. Akan ada tim penanganan yang akan datang, yang akan menyita barang untuk pembayaran. Tinggal balikin aja, bos, mana ada DC pinjol boleh menyita barang. Harus ada undang-undangnya, harus ada pengadilan, harus ada sidangnya. Harus ada penilaian dan penentuan aset dulu, baru kita bisa setarakan untuk penyitaan barang. Nah ini masuk boro-boro, baru telat beberapa hari, DC-nya sudah ngancam-ngancam kayak gitu. Nah itu nggak masuk akal dan brand itu terbukti bahwa mereka
Ya, memang dengan sengaja pengen menakut-nakuti kalian untuk mendapatkan keuntungannya, ya. Tapi tentu ini tidak semua DC yang berlaku seperti itu. Hanya oknum-oknum yang mungkin ya menghalalkan segala cara agar teman-teman bisa melakukan pelunasan-pelunasan tersebut. Intinya gini, kalau teman-teman fokus untuk bisa melunasinya, itu artinya teman-teman punya niatan baik. Tapi kalau teman-teman sekarang tidak punya uang, nggak usah dibayar dulu, itu tetap misalkan ada niatan baik untuk membayar, tetap akan jadi niat yang baik. Ya, jadi please, nggak usah takut lagi, ayo semangat bareng-bareng. Semoga kita semua bisa dimudahkan rezekinya, dilapangankan rezekinya, diberikan petunjuk oleh Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, yang berkah, yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.